وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu adalah jalan yang Allah bukakan untuk menuju surganya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih membahas kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah, ya, kitab yang ringkas yang sering dipelajari oleh pemula ketika ingin mempelajari fikih. Dan kitab yang kita pelajari ini khusus bermadhab Syafi'i untuk memudahkan tentunya kita untuk memahami hukum fikih tanpa kita tersibukkan dengan khilaf ataupun perselisihan yang sangat banyak. Dan memang ini metode yang terbaik, ya, kita sedikit demi sedikit mempelajari fikih dengan jalur mempelajari fikih madhab. Jamaah sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua macam air. Air yang pertama yang sudah kita bahas adalah air mutlak. Kemudian air yang kedua yang sudah kita bahas adalah air mutlak akan tapi sifatnya berubah dikarenakan tercampur dengan sesuatu yang suci. Dan sudah kita sebutkan hukumnya kemarin, hukumnya suci akan tapi tidak mensucikan. Ya, air yang mutlak akan tapi tercampur sesuatu yang suci sehingga merubah salah satu dari sifatnya, maka hukumnya suci akan tapi tidak mensucikan. Nah, kita lanjutkan jamaah sekalian rahimakumullah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, yang punya kitabnya bisa dibuka. Beliau mengatakan, wa taghayyurut taqdiri kat taghayyuril hissi. Ini akan kita bahas. Perubahan secara takdiri adalah perubahan yang tidak kelihatan oleh mata kita. Kat taghayyuril hissi, maka hukumnya seperti taghayyur yang sifatnya hissi, bisa dilihat dengan mata kita semua. Taib, saya contohkan jamaah sekalian, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan di sini. Saya sudah mencatat al-ma'ul mutaghayyir bitahirat. Air yang berubah, ya. Air yang berubah sifatnya karena tercampur sesuatu yang suci, Nah, maka hukumnya ada dua di sini. Hukumnya ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahannya bisa dilihat oleh mata kita. Nah, perubahannya bisa dilihat oleh mata kita. Namanya kalau dalam bahasa Arabnya taghayyur hissi. Perubahannya bisa dilihat dengan panca indera kita. His itu artinya panca indera. Ya, perubahannya bisa dilihat dengan panca indera atau perubahannya kelihatan, gitu saja ya. Perubahannya kelihatan. Bisa kita lihat. Kelihatan. Perubahannya kelihatan. Ini namanya taghayyur hissi. Misal saya contohkan di sini ada air, ini gelas. Saya gambarkan di sini gelas. Ada airnya di sini. Nah. Kemudian saya campurkan di sini teh. Sehingga bercampur airnya dengan teh, sehingga merubah warnanya yang tadinya bening menjadi merah kemerah-merahan. Ini namanya
Taghayyurnya apa jamaah sekalian? Taghayyur hissi, perubahannya kelihatan dengan panca indera kita. Maka ini jelas, kalau sudah kelihatan perubahannya, jelas kita bisa hukumi air tersebut suci, akan tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan maksudnya tidak boleh digunakan untuk berwudu dan semisalnya. Akan tapi permasalahannya jika seandainya air itu berubah, akan tapi perubahannya tidak kelihatan. Perubahannya tidak kelihatan. Namanya dalam bahasa Arab taghayyur takdiri. Ya, oleh karena itu mu'alif mengatakan tadi wat taghayyurul takdiri kat taghayyuril hissi. Perubahan yang sifatnya takdiri itu hukumnya seperti perubahan yang sifatnya apa? Hissi. Apa itu taghayyur takdiri yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan. Nah, saya contohkan misalkan, saya kasih contoh di sini, jamaah sekalian. Ya. Atau kita baca dulu perkataan dari mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baik, kita baca. Beliau mengatakan, wa taghayyuru takdiri kat taghayyurul hissi. Perubahan secara takdiri itu hukumnya seperti perubahan secara hissi. Maksudnya apa? Kalau sudah dihukumi berubah, maka hukumnya sama, tahir, suci, akan tapi tidak mensucikan. Beliau kasih contoh di sini. Beliau kasih contoh di sini. Apa itu perubahan takdiri? Beliau kasih contoh. Beliau mengatakan, falau waqa'a fihi. Jika seandainya terjatuh ataupun jika seandainya suatu air tercampuri ma'u wardin, tercampuri oleh ma'u wardin, air mawar, la raihata lahu, yang tidak ada baunya. Yang tidak ada baunya. Berarti di sini ada air. Saya contohkan di sini ada air 1 gelas. Taruh air ini ukurannya 5 mili. 5 mili. Nah, kemudian di sini ada air mawar. Taruhlah ukurannya misalkan 2 mili. Ya, ukurannya 2 mili. 2 mili. Air mawar ini tercampur ke air saya, air putih saya ini. Masalahnya, yang menjadi masalah adalah air mawarnya tidak ada baunya. Bagaimana kita bisa menghukumi air saya sudah berubah atau tidak? Sedangkan air mawarnya tidak ada baunya. Tidak ada baunya, tidak ada rasanya, juga tidak ada warna. Kalau warnanya jelas, namanya air mawar, warnanya mirip seperti apa? Seperti air putih. Ini permasalahannya jamaah sekalian. Kapan bisa kita hukumi air saya ini berubah dikarenakan tercampur dengan 2 mili dari air mawar tersebut? Kalau air mawarnya ada baunya jelas, tinggal saya cium. Kalau baunya bau mawar, berarti air ini tidak bisa untuk sesuci. Kenapa? Karena baunya sudah berubah. Ini masalahnya la raihata lahu, kata muallif. Yang mencampuri adalah air mawar yang tidak ada baunya. Bagaimana caranya? Ditakdirkan. Berarti harus apa? Kita takdirkan atau kita kira-kirakan. Taib. Bagaimana cara mentakdirkannya? Beliau mengatakan setelah itu, quddira mukhalifan bi awsatis sifat. Maka ditakdirkan dengan sesuatu yang sifatnya berbeda dengan air. Sesuatu yang cair. Mukhalifan itu artinya sesuatu yang cair, yang sifatnya berbeda dengan air. Bi awsatis sifat, yaitu dengan 3 sifat. Cara mentakdirkannya dengan menggunakan tiga sifat. Apa 3 sifat tersebut? Disebutkan dalam kitab Syarah Busyra Karim. Sudah saya tuliskan di sini. Bagaimana cara mentakdirkannya? Perhatikan jamaah sekalian. Yang pertama, perhatikan di sini, air yang perubahannya takdiri atau yang tidak kelihatan, seperti tadi, air yang tercampur dengan air mawar yang tidak ada baunya. Kita nggak bisa tahu apakah itu berubah atau tidak, karena nggak ada baunya. Gitu kan? Bagaimana cara mengetahuinya? Apakah itu berubah atau tidak? Dengan 3 sifat tadi disebutkan sama muallif.
Kita harus takdirkan dengan 3 sifat. Sifat yang pertama disebutkan oleh para ulama namanya ta'mur rumman. Ta'mur rumman. Awsatis sifat tadi yang disebutkan sama mu'alif itu maksudnya ada 3 sifatnya. Awsat itu artinya sifat pertengahan. Sifat pertengahan itu apa? 3 ini. Yang pertama ta'mur rumman. Rasa, ya. Kalau rasa berarti rasa perasan delima. Perasan delima. Rumman itu delima. Nah. Kalau warna menggunakan warna asir. Warna perasan buah. Warna perasan buah. Asir itu perasan buah secara umum. Atau misal bisa kita menggunakan buah anggur misalkan. Buah anggur. Bisa. Adapun bau menggunakan rihul ladzin. Rihul ladzin itu kemenyan Arab. Ya, kita artikan kemenyan Arab saja mudahnya. Nah, baik. Saya contohkan di sini. Nah, perhatikan jamaah sekalian. Jika saya punya air di sini, ini 1 gelas. Ya, air 1 gelas ini isinya 5 mili. Kemudian di sini ada agak besaran dikit. Ya, di sini ada air mawar. Air mawar. Kalau ini air mineral ya, air mineral. Air mineral. Nah. Air mawar ini ukurannya berapa? 2 mili misalkan. Misalkan saja. Nah. Air mawar ini yang tidak ada baunya, air mawar tanpa bau. Air mawar tanpa bau. Emang ada Ustadz, air mawar tanpa bau? Ada mungkin, dikarenakan saking lamanya di gudang minyak wangi misalkan, sampai baunya hilang dengan sendirinya. Tapi itu air mawar, iya air mawar. Suci akan tapi tidak mensucikan. Ini masalahnya tercampur dengan air mineral saya yang hukumnya suci mensucikan. Baik. Tercampurlah 2 mili ini ke sini, mencampur. Tercampur di sini. Tapi sekarang pertanyaannya jamaah sekalian rahimakumullah. Bagaimana saya menghukumi air ini? Apakah air ini masih suci mensucikan atau tidak sudah berubah? Saya nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Karena tidak ada baunya. Baik, para fuqaha mengatakan caranya ditakdirkan dengan menggunakan 3 sifat ini. Yang pertama menggunakan ta'mur rumman, rasa perasan delima. Saya ambil rasa perasan delima 2 mili juga. Ya, 2 mili dari sini 2 mili misalkan. Maka kira-kira kita pergi kepada ahlul hibro. Ahlul hibro itu orang yang memahami perubahan air. Kalau misalkan saya campurkan 2 mili dari rasa perasan delima ini, apakah akan merubah rasa air saya ini? Maka kalau ahli mengatakan tidak akan berubah Ustadz. Tidak berubah. Maka kita katakan air saya, air mineral ini tidak berubah. Masih hukumnya suci mensucikan. Kenapa? Karena ahli mengatakan 2 mili dari ta'mur rumman, rasa perasan delima kalau dicampurkan ke sini tidak berubah. Baik, kita coba dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan launul asir. Yaitu warna perasan buah. Kita ambil juga 2 mili karena yang air mawar yang mencampuri tadi 2 mili. Kita taruh di sini. Kita tanya kepada ahli-ahli kira-kira 2 mili ini, 2 mili launul asir, warna perasan buah anggur ini kalau saya campurkan ke air mineral saya ini kira-kira berubah atau tidak? Ahli mengatakan tidak berubah Ustadz. Maka kita katakan airnya tetap suci, mensucikan. Kemudian kita coba yang ketiga. Kalau masih belum berubah juga misalkan, kira-kira belum berubah, kita ambil
cara yang ketiga. Kita ambil 2 mili dari kemenyan Arab. Kita campurkan kepada air. Atau kita tanya kepada ahli-ahli, apakah 2 mili ini kalau saya campurkan kepada air mineral saya ini akan merubah baunya? Apakah akan merubah baunya? Maka ahli mengatakan, iya Ustadz, akan berubah baunya. Maka air ini dihukumi apa? Tahir. Ya. Tahir, ghair mutahhir. Ghair mutahhir. Suci, ya, akan tapi tidak mensucikan. Suci, ya, tidak mensucikan. Ya. Itu caranya jamaah sekalian untuk kita mengetahui perubahan air yang sifatnya takdiri, yang tidak kelihatan dengan mata, maka harus kita takdirkan dengan 3 cara tadi yang disebutkan oleh para ulama. Itu ringkasnya seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kita ulangi perkataan beliau. Wa taghayyuru takdiri, perubahan yang sifatnya takdiri, kat taghayyuril hissi, maka hukumnya seperti taghayyurul hissi, perubahan yang bisa dilihat dengan mata kita. Maksudnya apa? Kalau sudah kita takdirkan air yang tadi yang tercampur dengan minyak mawar yang tidak ada baunya, kalau sudah kita takdirkan ternyata kata ahli mengatakan bisa berubah, karena sudah kita takdirkan dengan 3 cara tadi, maka hukumnya seperti apa? Taghayyurul hissi, air yang perubahannya kelihatan dengan mata kita. Maksudnya apa? Airnya menjadi suci akan tapi tidak mensucikan. Ya, ini masuk perkataan dari wa taghayyurut takdiri ka taghayyuril hissi falau waqa'a fihi ma'u wardin la raihata lahu qaddira mukhalifan bi awsati as-sifat. Nah, mungkin ini bisa kita sampaikan jamaah sekalian, ya, yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, sedikit demi sedikit akan tapi kita istiqamah. Ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedikit demi sedikit akan tapi adwam, akan tapi ya istiqamah. Ya, semoga Allah memudahkan kita semua memahami ya hukum-hukum fikihnya dan kita beribadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.